Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik add-on yang penting kita install pada saat pertama kali setelah Home Assistant onboarding di komputer kita. Pertama kita klik setting, kemudian kita masuk di add-ons. Di video sebelumnya kita sudah menginstal terminal SSH, kemudian kita tambahkan add-on. Kemudian kita pilih add-on yang pertama yang perlu kita install. Di sini saya kembali ke sini untuk memperlihatkan bahwa add-on yang sudah terinstall akan muncul di kolom di bawah add-on ini. Kemudian untuk menambah, sisa kita tambahkan di add-on store. Kemudian add-on pertama yang akan kita install adalah file editor. Menurut saya file editor ini berguna karena beberapa add-on lainnya saling bergantung dengan file editor ini. Biasa disebut sebagai dependensi ya. Ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Setelah itu kita klik install. Kita sambil menunggu proses install. Prosesnya sangat tergantung dari komputer dan spesifikasi yang kita punyai tentunya. Kemudian kita pilih konfigurasi, kemudian biarkan apa adanya. Kemudian kita kembali ke info untuk mengaktifkan, klik start. Pastikan show in sidebar itu dicentang agar tampil di bilas sebelah kiri. Kemudian kita klik start. Dan proses instalasinya sudah selesai, ditunjukkan dengan file log yang kita lihat di sebelah kanan. Setelah itu kita berhasil menginstal file editor, kita berpindah kepada add-on yang lainnya. Kita klik setting kembali, kemudian kita klik add-on. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada dua add-on yang sudah terinstall, file editor dan terminal SSH. Kemudian kita tambahkan kembali di add-on store. Kemudian kita cari Samba Share. Samba Share juga adalah salah satu add-on yang wajib kita miliki untuk melakukan share file dari Windows ke Home Assistant kita, dan juga bisa dijadikan sebagai backup dari Home Assistant ke Windows kita. Nah, kita klik, kemudian kita klik. Setelah itu kita bisa lihat dokumentasi yang ada ya, tata cara dan sebagainya kita bisa lihat di situ. Kemudian kita klik kembali info untuk melakukan penginstalan. Kita klik install. Tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai. Setelah selesai melakukan penginstalan, pastikan kita bisa melihat konfigurasi untuk melakukan penyetingan password. Anda bisa merubah username di situ sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kemudian pastikan masukkan password, karena password ini nanti akan digunakan untuk mengakses Home Assistant kita. Setelah selesai, pastikan kita melakukan save atau penyimpanan file yang kita sudah ubah. Kemudian kita masuk ke info, kemudian kita aktifkan Samba Share. Kita perlu mengaktifkan watchdog, kemudian kita klik start. Kemudian proses aktivasi daripada Samba Share ini sudah aktif, terlihat dari file log yang ada. Selanjutnya, untuk bisa mengakses file yang ada di Home Assistant, kita masuk di folder di Windows, kemudian kita ketikkan formatnya seperti ini. Jadi
Anda sisa mengganti dengan alamat IP home assistant Anda, kemudian kita klik enter. Setelah itu akan muncul pilihan seperti ini. Untuk login, masukkan username sama pada saat kita mendaftar share Samba tadi. Masukkan password, username dan password, kemudian kita oke. Kita sudah bisa mengakses file yang ada di home assistant kita. Kita bisa lakukan backup atau melakukan penyimpanan file dari Windows ke home assistant. Selanjutnya kita akan menginstal add-on Mosquito Broker. Kita klik di add-on, kemudian kita klik install. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Setelah selesai, kita aktifkan MQTT-nya dengan klik tombol start, kemudian kita lihat di log, kita refresh untuk melihat. Oke, instalasi MQTT Broker sudah selesai. Selanjutnya kita akan kembali menambahkan add-on yang lain di home assistant. Kemudian kita klik add-ons kembali, kemudian kita cari Studio Code Server, kemudian kita install. Studio Code Server ini mirip dengan File Editor, cuma jauh lebih lengkap fiturnya dibandingkan dengan File Editor. Kita akan menginstal juga sebagai bahan perbandingan tentunya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya berjalan sampai tuntas. Setelah selesai penginstalan, kita akan mengaktifkan file Studio Code Servernya. Di konfigurasi biarkan defaultnya seperti itu ya. Kemudian kita pastikan show in sidebar itu aktif supaya bisa muncul di pilar sebelah kiri daripada dashboard home assistant kita. Kemudian kita klik start. Proses pengaktifan daripada Studio Code Server sudah berjalan dengan baik. Oke, untuk beberapa add-on yang kita sudah rekomendasikan sudah berhasil kita install, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa add-on yang sudah terinstall. Khusus untuk Home Assistant Google Drive Backup itu akan kita bahas di video tersendiri karena bahasanya cukup lengkap. Demikianlah tutorial kali ini. Jika video ini dianggap bermanfaat, silakan sharing, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.